Baik, saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Jadi, laporan laba rugi ini adalah laporan yang menunjukkan bagaimana sih hasil kinerja dari suatu perusahaan selama suatu periode tertentu. Apakah usaha yang dijalankan itu menghasilkan keuntungan atau justru mengalami kerugian. Nah, lalu ada kegunaan laporan laba rugi. Yang pertama yaitu laporan laba rugi membantu melihat bagaimana kinerja perusahaan pada periode sebelumnya dengan memperhatikan pendapatan dan beban. Nah, dari sini kita bisa menilai apakah perusahaan berjalan dengan baik serta membandingkannya dengan perusahaan lain di bidang yang sama. Lalu kegunaan yang kedua, data kinerja masa lalu juga bisa menjadi gambaran untuk memperkirakan kondisi di masa mendatang. Jika ada pola tertentu terus berlanjut, hal tersebut bisa menjadi petunjuk tentang arah perkembangan perusahaan ke depan. Dan yang ketiga yaitu selain itu, laporan laba rugi membantu menilai tingkat risiko, terutama yang berkaitan dengan kemungkinan arus kas di masa depan, rincian pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian menunjukkan bagaimana sih unsur-unsur tersebut saling berhubungan. Baik, selanjutnya yaitu batasan-batasan yang ada di laporan laba rugi. Ada 3 poin. Yang pertama, tidak semua hal bisa dicantumkan dalam laporan laba rugi, terutama jika nilainya sulit diukur secara tepat dan dapat dipercaya. Lalu yang kedua yaitu besarnya laba atau rugi yang dilaporkan bisa berbeda tergantung pada metode akuntansi yang dipilih dan digunakan oleh perusahaan. Dan yang ketiga yaitu dalam menentukan laba seringkali diperlukan pertimbangan-pertimbangan atau estimasi lah. Nah, sehingga dari estimasi tersebut itu bisa menghasilkan tidak selalu sepenuhnya pasti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai content and format of the income statement. Yang pertama ada elemen of financial statement yang terdiri dari income. Income sendiri yaitu peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang menambah ekuitas. Income di sini dibagi menjadi dua, yaitu revenues yang berasal dari aktivitas utama perusahaan, sedangkan gains berasal dari transaksi non-rutin. Lalu yang kedua ada expense yang mencakup beban operasional dan loss. Expense berasal dari aktivitas normal perusahaan, sementara loss muncul dari kejadian yang tidak rutin. Lalu berikutnya ada intermediate components of the income statement. Nah, dimulai dari sales, kemudian dikurangi oleh cost of goods sold untuk menghasilkan gross profit. Setelah itu dikurangi selling dan administrative expense. Diperolehlah income from operation. Lalu selanjutnya dikurangi oleh financing cost untuk mendapatkan income before income tax, dan setelah pajak diperoleh net income. Nah, subtotal ini membantu pengguna laporan memahami bagaimana laba terbentuk secara bertahap, bukan hanya melihat angka laba bersih saja. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelaporan berbagai pos pendapatan. Yang pertama adalah laba kotor. Laba kotor merupakan sebuah laba yang diperoleh dari hasil pengurangan penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Laba kotor seringkali berfungsi sebagai bahan evaluasi kinerja operasional perusahaan dan membantu memprediksi laba di masa depan. Para pengguna laporan keuangan dapat mempelajari tren laba kotor untuk memahami tekanan persaingan dalam mempengaruhi margin laba. Lalu laba operasi. Laba operasi sendiri merupakan sebuah laba yang diperoleh dari perhitungan laba kotor dikurangi dengan berbagai beban administrasi dan beban penjualan serta beban lain-lain. Laba dari operasi seringkali menyoroti pos-pos yang mempengaruhi aktivitas bisnis reguler. Seringkali pula digunakan oleh para analis untuk membantu memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa yang akan mendatang. Lalu ada keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian sendiri merupakan sebuah pos yang penting dalam penentuan laba bersih
karena bersifat material. Lalu menurut Ivers dan ISB, seluruh pendapatan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian, serta pendapatan dan beban lain-lain, pada dasarnya harus dilaporkan sebagai bagian dari laba operasi dan tidak dapat dikecualikan hanya karena bersifat sementara, tidak berulang, atau bahkan tidak termasuk ke dalam penyajian arus kas. Lalu, perusahaan sendiri diperbolehkan untuk menambahkan judul, subjudul, atau pos tambahan untuk memperjelas pemahaman mengenai kinerja keuangan itu sendiri. Baik, selanjutnya ada laba sebelum pajak penghasilan. Jadi laba sebelum pajak penghasilan sendiri dihitung dari laba operasi dikurangkan dengan biaya pendanaan. Biaya pendanaan sendiri mencangkup beban bunga maupun biaya-biaya lain yang bersifat di luar dari aktivitas operasional perusahaan. Tujuannya adalah untuk memisahkan antara aktivitas operasi sendiri dengan aktivitas pendanaan. Lalu ada laba bersih. Laba bersih diperoleh dari laba sebelum pajak dikurangkan dengan pajak penghasilan. Jadi laba bersih ini mencerminkan suatu hasil akhir kinerja perusahaan selama satu periode, di mana banyak pihak menganggap bahwa laba bersih ini merupakan sebuah indikator utama dalam mencapai keberhasilan perusahaan. Pajak penghasilan baru dapat disajikan tepat sebelum laba bersih karena perhitungan baru dapat dilakukan setelah seluruh beban dan pendapatan itu telah diketahui. Lalu ada laba per saham atau EPS. Laba per saham atau EPS sendiri merupakan sebuah indikator kinerja yang paling sering digunakan oleh investor dan analis. Laba ini sendiri diperoleh dari laba bersih dikurangkan dengan dividen saham preferen, lalu dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa. Laba per saham ini menunjukkan laba yang dihasilkan per lembar saham biasa dan bukan menentukan jumlah dividen yang diberikan pemegang saham. Lalu EPS ini wajib disajikan dalam laporan laba rugi karena tingkat kepentingannya terkait penyajian laba yang dihasilkan dari per lembar saham itu sendiri. Nah, dalam laporan laba rugi, kita sering melihat angka net income sebagai indikator utama kinerja perusahaan. Nah, namun pertanyaannya adalah, apakah laba tersebut benar-benar mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya? Nah, disinilah konsep quality of earnings menjadi sangat penting. Nah, untuk pengertian quality of earnings itu sendiri adalah tingkat keandalan dan keberlanjutan laba yang dilaporkan oleh perusahaan. Nah, artinya bukan hanya seberapa besar laba yang dihasilkan, tetapi apakah laba tersebut berasal dari aktivitas operasi utama, dapat dipertahankan di masa depan, dan didukung oleh arus kas yang nyata. Nah, jadi laba yang besar belum tentu berkualitas tinggi. Nah, untuk ciri-ciri laba berkualitas tinggi itu sendiri adalah yang pertama ada berasal dari aktivitas operasi utama sebuah perusahaan itu seperti penjualan produk inti. Yang kedua ada bersifat recurring atau berulang sehingga bisa diprediksi untuk periode berikutnya. Yang ketiga didukung oleh arus kas operasi. Jika laba tinggi tetapi arus kas rendah, maka perlu dianalisis lebih lanjut. Keempat, menggunakan estimasi yang wajar dan tidak terlalu agresif. Nah, untuk faktor yang menurunkan quality of earnings atau menurunkan sebuah laba, yang pertama itu ada terlalu banyak item non-recurring seperti keuntungan penjualan, aset, atau penjual. Kejadian yang luar biasa yang tidak terjadi setiap tahunnya. Yang kedua adanya praktik earnings management seperti mempercepat pengakuan pendapatan atau menunda pencatatan beban agar laba terlihat lebih tinggi. Yang ketiga ada perbedaan yang signifikan antara net income dan arus kas. Yang keempat ada perubahan kebijakan akuntansi yang terlalu sering, terutama jika perubahan tersebut membuat laba terlihat lebih tinggi. Yang kelima ada penggunaan estimasi yang terlalu optimis seperti
cadangan kerugian piutang yang terlalu kecil atau umur manfaat aset yang terlalu panjang, sehingga laba tampak lebih besar dari kondisi sebenarnya.